seperti yang kami sampaikan kepada Ustaz Fitriono untuk menyampaikan hingga nanti jam 7:15 karena jam 7:30 kita semuanya akan berangkat ke Manarul Islam karena mengambil jurnal jadwal khutbah Jumat. Demikian. Mohon maaf. Baik Bapak sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasulah. Rabbana zidna ilma wa rizqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma shrah sudurana bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyina bi ma'rifatik wa amitna ala syahadati bi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Baik Bapak sekalian, alhamdulillah semua alhamdulillah. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada BCM Sukun, BCA, AUM, anggota CMM, PRA dan juga PRM, kemudian para takmir masjid mushola Sukun dan juga kepada warga perserikatan, kalau itu namanya sekutu Muhammadiyah. Sebetulnya mestinya anggota Muhammadiyah, dulu namanya sekutu ya. Mari kita syukuri bersama bahwa di periode ini kita bisa memulai untuk kami istilahkan KTB, kajian tarjih bulanan, dan untuk membumikan putusan tarjih. Nah, ini edisi pertama di semua BCM. Ini yang sudah berjalan BCM Bimbing, kemarin BCM Lokwaru, sekarang BCM Sukun, insyaallah besok BCM Gedung Kandang. Nah, ini mengawali dari proses pembumian putusan tarjih ini, saya selaku ketua mengawalinya, membuka dengan muqaddimah, mengantarkan bagaimanakah sebenarnya putusan tarjih itu dari awal mulanya sampai dengan kita bisa terima sekarang ini, supaya kita memiliki cara pandang yang sama, kerangka berpikir yang sama, mensikapi yang sama tentang apa itu putusan tarjih dan hubungannya khususnya dengan perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat ya, yang mungkin sama dengan Muhammadiyah, mungkin beda. Bagaimana kita mensikapinya, ini yang juga perlu kita tanda kutip sebisanya kita seragamkan. Yang jelas Bapak sekalian, Muhammadiyah ini adalah untuk skala besar ya, nasional bahkan internasional. Dari segi usia ini termasuk yang paling senior. Yang paling senior tahun 12 ya, sudah 111 tahun yang lalu. Ya, triple one 111 tahun yang lalu. Ini bukan kita masukkan untuk kebanggaan, tapi ini merupakan panggilan suci ya, panggilan yang luhur bagi sebuah organisasi yang berdiri sudah 111 tahun ini. Bagaimana kita ini menjadi teladan terbaik dalam beragama, menjadi rumah besar ya kaum muslimin dalam beragama.
Muhammadiyah layak untuk dicontoh bagaimana beragama yang sebaik-baiknya di negeri kita ini. Dan karena itu kita juga perlu memiliki cara pandang yang tepat bagaimana kita menghadapi entitas yang berbeda, lembaga yang berbeda, ormas yang berbeda dengan kita. Kita perlu memiliki standar yang tepat ya. Dan mestinya standar ini dasarnya dokumen-dokumen resmi persyarikatan. Ya, kita sadari bahwa Muhammadiyah sudah sedemikian lama berkembang, tidak otomatis semua yang terjadi yang kita lakukan belum tentu selaras dengan dokumen-dokumen resmi. Itu hal yang mungkin karena saking besarnya, saking banyak simpatisan, banyak yang ingin bergerak, ingin membantu, sehingga bisa jadi ya ada yang selaras, ada yang tidak selaras. Itu ya wajar, di mana-mana ya ada begitu. Nah, misi kami adalah mengembalikan kepada dokumen-dokumen resmi agar menjadi patokan yang tidak dasarnya itu menurut si fulan si fulana, tapi ya bagaimana kita perserikatan ada dokumen-dokumen, ada pegangan-pegangan resmi. Dan nanti kita akan pelajari bersama. Jadi mungkin perkiraan saya untuk Muqaddimah ini mungkin bisa 2-3 kali pertemuan sebelum kita masuk ke hal-hal yang praktisnya. Walaupun nanti kita sampaikan praktisnya juga sebagai contoh ya, sekilas gitu maksudnya, supaya membantu memahami masalah yang kita bahas. Jadi kita ini kami sangat berharap kita jangan menganggap yang lain itu kita kayak rival atau hadap-hadapan, jangan. Karena kita sudah paling sepuh ya, paling senior. Jadi kita sifatnya mengayomi, merangkul, mengajak ya, mendekati ya, ngomong kepada yang lain, dan itu wajar karena kita sangat senior dalam pergerakan dakwah di tanah air. Jadi jangan kita mengarahkan kayak yang lainnya kayak rival, kayak apa istilahnya hadap-hadapan gitu, jangan. Nah, apalagi kalau kita lihat tema-tema besar yang disampaikan oleh Ustadz Andi tadi, kita sudah merambah pada tema-tema kebangsaan, ya, tema-tema bahkan internasional. Kita punya lembaga pendidikan di Australia, di Melbourne. Kita juga punya rencana membeli bekas gereja di mana lupa saya, Spanyol ya. Ini langkah-langkahnya sudah go internasional. Jadi kita pergaulan kita tuh sudah sangat luas ya. Nah, maka pemahaman keagamaan kita harus kompatibel dengan keluasan jangkauan dakwah Muhammadiyah gitu maksudnya. Nah, kalau nanti kita pelajari satu demi satu dokumen, akan kita tahu bahwa ini betul-betul pendiri Muhammadiyah, ya, pendiri Majelis Tarjih itu punya jangkauan yang sangat panjang, sangat luas, luar biasa, ke depan luar biasa. Nah, ini kita harapkan kita sebagai warga ini jangan berkecil hati, jangan kita masih menganggap yang lainnya lebih besar atau rival, jangan. Kita harus merasa kita ini sifatnya sudah harus mengayomi, merangkul, membersamai yang lainnya supaya wujud sebisa mungkin kita menjadi pelopor wujudnya persatuan kaum muslimin di Indonesia khususnya, harapannya begitu. Nah, untuk bersatu ya kita harus tahu titik-titik persamaan, titik-titik perbedaan. Makanya nanti kita akan pelajari betapa Kiai Haji Mas Mansur itu sudah sedemikian menata tarjih itu demikian luar biasa. Kerangka tarjih itu bagaimana, itu sangat luar biasa. Baik, ini saya perlihatkan fotonya, ini bukan asal saya memfoto, ini foto ini sekarang saya bawa bukunya. Jadi saya membahas ini dasarnya referensi, bukan kata atau lisan, tapi ini tertulis ya, yang saya sampaikan tertulis. Sehingga nanti kalau jenengan misalnya punya hal yang berbeda ya sampaikan dokumen juga. Jadi kalau misalnya menurut saya tidak begitu, boleh, tapi juga
mana dokumen yang menyatakan tidak begitu, yang mana gitu, supaya kita apple to apple. Jadi saya sampaikan dasarnya dokumen-dokumen resmi, dokumen-dokumen terbitan dari PP dari awal sampai akhir. Ini saya bawakan ada 6 atau 7 ya, ada 8 ya. 8-8-nya saya bawa juga kitab yang aslinya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini mungkin banyak yang belum tahu ya, mungkin banyak yang belum tahu. Kiai Haji Mas Mansur itu di tahun 35, 36 ya, berarti sudah 90 tahun yang lalu itu merekomendasikan supaya sekutu Muhammadiyah, itu maksudnya warga persyarikatan, supaya mengkaji 2 kitab ini. Supaya warga persyarikatan mengkaji 2 kitab ini. Yaitu apa? Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Di sini sudah jalan, Pak ya. Ustaz Wahid sudah. Ya ini, kemudian satunya Rahmatul Ummah fi ikhtilafil a'immah. Rahmat bagi umat, bukan rahmat Pak Rahmat anggota dewan ya, tapi Rahmatul Ummah ya. Fi ikhtilafil a'immah, karena bermacam-macam perbedaan pendapat di kalangan para imam. Ini 2 ini direkomendasikan oleh Kiai Haji Mas Mansur untuk banyak dikaji di kajian-kajian warga Muhammadiyah. Makanya ini termasuk rekomendasi. Ini disampaikan sudah lama, sudah 90 tahun yang lalu. Tapi belum populer di kita. Ini contohnya ya. Nanti kita sebutkan. Nah, yang akan saya sampaikan ini referensinya ada 6 buku, HPT-nya 2, HPT pertama ini yang warna hijau ini, mungkin ada warnanya coklat, ada biru, macam-macam ya. Ini terbitan saya tahun 2014 nih. Dan HPT jilid 3 ini yang terbaru. Ada lagi Manhaj Tarjih Muhammadiyah Prof. Asmuni Abdurrahman, ada Al-Minhaj Al-Wasit. Ini terbitan BDM Kota Malang tahun 2016 kalau juga. Ini ada Manhaj Karakan Muhammadiyah, ada Tafsir Langkah Muhammadiyah. Ini ada 6. Ini yang sumber saya menulis ini ada di 6 buku ini, termasuk nanti ada beberapa yang saya nukil dari yang kira-kira tidak berseberangan dengan 6 buku referensi utama dalam mengantarkan apa itu tarjih Muhammadiyah. Baik. Sekarang saya sampaikan dulu definisi tarjih itu apa. Karena saya majelis tarjih. Tarjih itu apa sih? Ini secara teknis tarjih itu adalah proses analisis untuk menetapkan hukum dengan menetapkan dalil yang lebih kuat, namanya rajih. Mana yang rajih? Maksudnya dalil yang lebih kuat yang mana? Itu secara bahasa, etimologi, secara etimologi begitu. Kemarin waktu saya ngisi di Pulau Baru ada yang tanya begitu, karena protes mengenai tarjih ini, kenapa kok malah jadi begitu? Padahal kan arti tarjih kan harus kita milih yang rajih. Itu baru aspek bahasa. Yang benar secara bahasa tarjih artinya itu pilihan yang paling kuat itu yang mana? Itu namanya tarjih. Tetapi secara institusional, ini majelis tarjih itu bukan majelis begitu, supaya jangan sampai keliru, jangan dijumbuhkan dengan etimologi. Ada saya di Malang dalam ketua majelis tarjih, itu bukan tarjih dalam arti etimologi, arti bahasa bukan. Karena dalam makna tarjih itu adalah majelis tarjih itu lembaga ijtihad jama'i atau organisatoris di lingkungan Muhammadiyah. Jadi ini adalah ijtihad jama'i. Maksudnya maksudnya ada lembaga tempat para pakarnya
ulamanya intelektual Muhammadiyah itu berijtihad. Bukan bertarjih tapi berijtihad. Tarjih itu penamaannya. Jadi jangan sampai jumbo. Maksudnya apa? Maksudnya nanti kita dapati di dalam fatwa tarjih itu tidak semuanya selalu mengalahkan memenangkan begitu, enggak. Gitu ya. Ini perlu dengan rekam dulu. Jadi jangan jumbo, jangan confuse ya, jangan bingung antara tarjih secara bahasa dengan tarjih majelis tarjih. Tarjih kita ini maksudnya ijtihad jama'i, wis gampang ngono. Ijtihad jama'i. Ya isinya apa ya? Ijtihadnya itu yang ada di putusan itu. Sehingga nanti belum tentu isinya itu selalu kalah mengalahkan. Contohnya apa? Nih, contohnya ini. Misalnya terjadi namanya ta'arudul adillah. Kalau terjadi secara sepintas namanya ta'arud. Jadi dalil itu kayak bertolak belakang, bertentangan gitu. Misalnya ada hadis wudu itu 3 kali. Ada satu hadis lagi urutan wudu itu pertama membasuh wajah 3 kali, membasuh tangan sampai siku 3 kali. Pas mengusap kepala nggak ada 3 kalinya. Cuma gitunya mengusap kepala. Setelah itu membasuh tangan sampai kaki sampai dengan mata kaki. Ini kan dua hadis kan jadi kayak beda kan. Satunya 3 kali, pas mengusap kepala kenapa nggak disebut 3 kali? Ini namanya ada unsur ta'arudul adillah. Kalau ada 2-3 hadis yang nampak bertentangan, sekilas bertentangan, Muhammadiyah tidak mentarjih. Nah, itu supaya kita tahu, tidak mentarjih secara bahasa ya tadi. Tapi apa namanya? Yang pertama itu nanti urutan pertama itu adalah al-jam'u wat taufiq, yaitu menggabungkan dan menselaraskan. Jadi bukan langsung berarti pilih yang tiga kali, yang itu berarti enggak kita pakai, yang satu diambil satu dibuang, bukan gitu. Jadi ketika terjadi ta'arudul adillah, maka pertama kali itu al-jam'u wa taufiq, bukan tarjih. Tarjih ini tarjih dalam arti bahasa yang tadi saya bilang pertama, yaitu memilih mana yang kuat. Jadi pilih mana yang kuat itu adalah urutan kedua kalau di Muhammadiyah. Pertamanya apa? Al-jam'u wa taufiq. Jadi pertama digabungkan. Coba bisa nggak dipadukan? Jangan langsung dipinggirkan salah satunya, salah duanya. Coba digabung masih bisa nggak? Diselaraskan masih bisa nggak? Nah, itu caranya. Muhammadiyah itu begitu. Supaya jangan sampai kita ini gini, mengadu dalil. Ngadu dalil itu bukan pekerjaannya Muhammadiyah. Pertama bukan adu dalil, Pak. Kalau ada dalil 1, 2, 3 macam-macam, coba dipahami, mungkin nggak diselaraskan, dipersatukan, digabungkan. Kalau nggak mungkin, baru masuk yang kedua apa? Tarjih. Ya udah, kalau emang nggak mungkin ya berarti harus satu dimenangkan, satu dikalahkan. Ini contohnya begitu. Dan ini saya bilang berita apanya berita. Ini kalau pas begini Muhammadiyah sama NU itu sama. Jadi kalau ada ta'arudul adillah, ini Muhammadiyah itu al-jam'u wa taufiq. Demikian juga NU juga begitu, sama. Tidak langsung tarjih. Dan bab ini tidak jauh berbeda. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke dokumen-dokumen resminya. Ini pertama, Pak. Ini penting, sangat penting. Ini ada dalam judul penerangan tentang hal tarjih. Terbit tahun berapa? 35. Ini ada di sini, Pak. Ada di HP ini. Ada di sini halaman 383. Kalau yang warnanya ini 2014. Ini tahun 2014 halaman 383. Ada di HBT. Gimana bunyinya? Keputusan majelis tarjih
mulai dari merundingkan, membahas maksudnya ya, sampai kepada menetapkan keluar fatwa, tidak ada sifat perlawanan. Maksudnya kayak ada berhadapan dengan yang beda gitu, enggak. Bukan untuk dilawan-lawankan, bukan. Yakni menentang atau menjatuhkan segala yang tidak dipilih oleh tarjih itu. Ini patokan yang sangat penting. Warga Muhammadiyah itu harus lekat dalam bab ini. Ya, saya ulang lagi. Jadi keputusan majelis tarjih itu mulai dari merundingkan sampai kepada menetapkan itu tidak ada sifat perlawanan. Maksudnya apa? Tidak dalam rangka menentang atau menjatuhkan segala yang tidak dipilih. Ini saya kasih merah ini karena penting nih, dipilih. Dipilih itu maksudnya berarti kan opsional, pilihan. Jadi Muhammadiyah menghadirkan pilihan. Oh, di luar ada A, B, C, D, E misalnya. Nah, Muhammadiyah kalau kami F, kalau kami A, kalau kami B. Nanti begitu. Ada kalanya Muhammadiyah itu dalam memilih dalam tarjih itu ada yang sama dengan ormas tertentu atau ulama tertentu. Ada kalanya semuanya berpendapat nggak ada yang sama. Muhammadiyah punya pilihan sendiri. Maksudnya lain, tidak ada yang beredar di masyarakat itu belum ada. Nah, Muhammadiyah bikin sendiri. Ada juga begitu. Meskipun sebagian besarnya biasanya adalah apa? Sudah ada, kemudian tinggal Muhammadiyah dari 3, 4, 2 pilihan ini Muhammadiyah milih yang mana. Itu dipilih. Jadi kalau pilihan bagaimana, Bang? Ya datang ke dealer, ada dealer Suzuki, Honda, Yamaha, ngomong mereknya. Oh, saya pilih yang itu. Terus masa jelas, oh itu sesat itu yang milih. Itu pilihan kan begitu. Maksudnya pilihan begitu, Bang. Jadi tidak dalam konteks apa? Menentang atau menjatuhkan. Ini dirumuskan sejak tahun 35, dimuat di Syura Muhammadiyah tahun 36. Masih diabadikan di sini. Artinya apa? Ini masih berlaku, Pak. Kaidah ini bukan masa lalu. Ini adalah ketentuan yang terus berjalan. Belum pernah diubah. Jangan sampai kita nggak kompatibel dengan begini-begini. Ya, ini penting. Baik. Itu yang pertama. Sekarang kita tanya, kok tahun 35 ada begini-begini itu ceritanya bagaimana? Kok bisa kayak kita ada sebab apa? Nah, kita baca di situ juga ada, Pak. Di halaman yang sama. Latar belakangnya. Ini latar belakangnya. Kenapa kok sampai muncul pernyataan begitu? Karena di antara sekutu, tadi mereka sekutu kan, sekutu atau anggota Muhammadiyah ada yang berpendapat bahwa di dalam masalah agama tidak ada yang benar melainkan keputusan tarjih. Alias apa? Fanatis berlebihan kepada tarjih. Pokoknya yang enggak tarjih salah tok ya, Pak. Tarjih bener tok, yang lainnya salah tok. Ya, karena ada gejala-gejala seperti itu, maka kemudian dibuat seperti ini. Dijelaskan ini penerangan tentang hal tarjih. Diterangkan tarjih itu bukan begitu. Tarjih tidak ingin membuat warga ini menjadi fanatisme buta. Yang bukan tarjih mesti salah, mesti keliru, yang benar hanya tarjih. Itu yang dikhawatirkan akan terjadi. Maka kemudian sejak tahun 35 itu sudah diingatkan nggak boleh begitu. Karena apa? Karena kita ini posisinya adalah tarjih itu memilih pendapat dari pendapat yang ada, kami milih ini. Nah, nanti kita contohkan setelah ini. Nanti lagi, ini penting ya. Baik. Nah, apakah kemudian itu terhenti? Ya sudah saya sampaikan, ini ada di dokumen ini. Artinya ini sedang berjalan, itulah kebijakannya.
Nah, ada buku kecilnya, Pak. Ini Tafsir Langkah Muhammadiyah. Ya. Ini adalah tulisannya Kiai Haji Mas Mansur, penggagas inisiator Majelis Tarjih. Ini Ustaz Sahran, ini tim kami di Majelis Tarjih. Silakan. Nah, jadi ini ditulis tahun 38 ya, pokoknya ya 36 tahun 30-an ya. Awalnya ini adalah bahan kajian beliau. Tiap hari Selasa ada kajian Kiai Haji Mas Mansur. Nah, di situ salah satunya beliau sampaikan bahwa beliau menghendaki mengukuhkan terhadap sikap dan semangat keagamaan yang terbuka dan lapang di Muhammadiyah itu, terbuka dan lapang. Maka untuk itu dirumuskanlah yang namanya Langkah Muhammadiyah ini. Bukunya kecil. Ini tahun 38, tahun 40 dan diterbitkan ulang oleh pimpinan pusat Majelis Tabligh. Ini tahun berapa saya? Ya, pencetakannya Syura Muhammadiyah ya, Syura Muhammadiyah. Ini tahun 2013 dicetak. Artinya apa? Ini juga sedang berjalan. Ini adalah dokumen yang masih berlaku. Apa isinya? Salah satunya ini. Ya, ada 12 kan? Nih, saya kasih yang merah-merah itu yang aduknya dengan tema kita saat ini. Yaitu apa? Memperluas paham agama. Ini keywordnya, Pak. Kata kuncinya dari tarjih itu sejak awal kenapa ada majelis tarjih itu karena Kiai Haji Mas Mansur ingin supaya warga Muhammadiyah itu luas paham agamanya. Nah, kalau saya singkat, Pak, luas itu intinya ke dalam dan mendalam dan menyamping. Intinya begitu, Pak. Mendalam itu gimana? Jangan sampai warga Muhammad itu dalam menjalankan ibadah apapun bentuknya tidak tahu dalilnya. Itu poin pertama. Ya. Poin pertama memperluas paham agama itu pertama intisarinya adalah jangan sampai warga Muhammad itu tidak tahu dalil dari apa yang diamalkan ibadahnya. Makanya kita mengenal dua kosakata. Muhammadiyah tidak ingin membuat warganya anggotanya itu menjadi muqallid, taklid, tapi apa? Muttabi atau ittiba. Maksudnya apa bedanya? Bab ini definisinya bisa macam-macam, tapi maksudnya Muhammadiyah itu muqallid itu adalah tahu tata cara ibadahnya walaupun tidak tahu dalilnya. Kalau Muhammadiyah pengennya apa? Seluruh warga perserikatan itu menjadi muttabi. Ini maksudnya apa? Apapun yang dijalankan, diamalkan itu dia tahu dalilnya. Itu poin pertama. Poin keduanya apa? Kembali ke yang pertama tadi. Ini. Karena punya misi seperti ini, maka Muhammadiyah juga punya hajat, punya kepentingan untuk supaya tahu di sekitarnya ini amaliyahnya apa saja. Untuk tema yang sama tentang sholat misalnya. Selain yang kita kerjakan ini, apakah ada nggak cara-cara yang lain dari luar Muhammadiyah? Kalau ada, pengen tahu juga dalilnya, gitu misalnya. Kira-kira masuknya memperluas paham agama itu substansinya ke sana. Jadi kita tahu jeruan kita di dalilnya apa, kita juga tahu di luar kita ini apa yang dilakukannya, dalilnya apa. Ya menurut mereka, supaya kita tahu, oh ternyata mereka begitu, itu yang menjadi dasarnya. Oh mereka bilang begitu karena mereka dasarnya ini. Terus begitu. Itu namanya apa? Memperluas paham agama. Nah, makanya nanti kira-kira begitu, Bang. Formatnya nanti kita begitu. Format nanti kita kajiannya begitu di yang kajian tarjih itu begitu. Jadi Muhammadiyah memilih ini, dasarnya ini. Selain ini kita tahu juga ada yang beda begini, ini dalilnya. Beda ini dalilnya. Itu supaya kita paham agamanya jadi luas. Luas itu begitu maksudnya. Jadi kita tahu dalamnya kita dalilnya apa, di luar kita tahu amalnya kayak apa, dalilnya juga apa. Urusannya itu lemah, urusannya bagaimana itu urusannya masing-masing. Tapi kita tahu
argumennya itu apa. Ya, itu yang jadi misinya tarjih begitu, Pak. Yang keenam, menegakkan keadilan. Ini yang merah ini. Langkah yang keenam, 26. Apa itu? Hendaklah keadilan dijalankan sebagaimana semestinya, walaupun akan mengenai badan sendiri dari keputusan, dan keputusan yang sudah ditetapkan dengan adil maka harus dijalankan. Jadi kita tidak demi kehormatan perserikatan walaupun keliru enggak gitu. Kita objektif saja. Objektif, tidak harus dipilih matematika walaupun keliru, enggak begitu. Ya. Yang ke-10 ini tadi udah jadi sedikit. Itu apa? Putusan kerja itu hasil musyawarah, bukan pribadi. Ya, kalau kita bicara mengenai nilai dari putusan tarjih ini tinggi karena apa? Hasil musyawarah, bukan pendapat orang per orang. Ke-12 yang terakhir ini tadi yang saya sampaikan, mempersambungkan gerakan luar. Gitu. Muhammad itu tidak mau asik dengan rumah tangganya sendiri, tapi dia ingin berinteraksi, berkomunikasi, bekerja sama, bersambung rasa, berdampingan dengan gerakan luar. Tujuannya apa? Untuk tercapai nantinya persatuan kaum muslimin. Karena kalau umat ini bersatu, ini sudah otomatis langsung kuat. Walaupun kita sehebat namun kalau kita nggak mau bersatu, tetap namanya lemah. Saya kemarin 2 minggu lalu saya ke Jogja, pulang lewat Karanganyar. Saya mampir ke Giyanti, ada yang dari Karanganyar, ada. Dari Karanganyar ke arah Tawangmangu, itu ada namanya daerah namanya Giyanti, Perjanjian Giyanti. Itu ada apa? Monumennya. Monumen tragis, monumen tragedi itu. Karena apa? Itulah saatnya tahun 18 abad 18 ya. Itulah saat di mana Kesultanan Mataram terpecah menjadi 2 atas campur tangan Belanda. Divide et impera. Itu nyata. Dipecah jadi 2, dikobarkan fanatismenya sehingga akhirnya mereka nggak bisa bersatu, akhirnya selalu kalah melawan Belanda. Itulah ngerinya kalau kita tidak bersatu. Untuk bersatu itu minimal apa? Minimal kita harus bisa berkomunikasi, bersahabat dengan sesama muslim dan sesama pergerakan, kan begitu. Supaya gitu gimana? Kita perlu punya cara pandang yang bagus tentang keberagamaan supaya kita ini berkomunikasi bisa lebih mudah. Makanya inilah kerangkanya. Tarjih sudah buat kerangka yang demikian hebatnya. Baik. Nah, salah satu langkah yang dimaksud itu langkah kedua tadi, yaitu memperluas paham agama itu. Memberi makna bahwa pemahaman agama Muhammadiyah adalah pemahaman agama yang lapang, terbuka, dan tidak fanatik buta. Ditegaskan dalam langkah yang kedua itu dengan mengutip hadis bahwa agama ini lapang, ala inna dina yusrun, dan tidak ada orang yang bersempit kaku dalam beragama, melainkan sikap sempit kakunya itu sendiri yang membuat dia susah dan repot dalam mengamalkan agama. Ya, itu sudah kita jelaskan tadi. Nah, sekarang ini lanjut terus, Mas. Nah, kita lihat misalnya, ini masih di HPT ini, Mas. HPT ini, halaman 279. Ya. Itu tentang bab kias ya. Ini judulnya kias. Coba jangan renungkan hebatnya para perumus ya di bab tentang masail khams itu, masalah yang 5 ini. Yaitu ini kalau kecil-kecil dan biasa sih. Wa ma'al ilmi. Ya, wa ma'al ilmi. Anna ayya qararin yuttakhadu innama huwa tarjihun bainal ara'i
mafrudati duna ibtali ay ra'yin mukhalifin. Ini rumusan yang luar biasa, ya. Yaitu apa? Wa mal ilmi, dan betul-betul atas dasar pengetahuan. Memang kami tahu persis kita gitu menginsafi. Yaitu apa? Bahwa anna ayya qararin, bahwa apapun keputusan, tiap-tiap keputusan yuttakhadhu, yang diambil oleh majelis tarjih maksudnya, itu innama huwa tarjihun bil ara'i, itu adalah sekedar hanyalah mentarjih di antara pendapat yang ada. Dari pendapat ada 2, 3, 4 pendapat itu dipilih oleh Muhammadiyah. Maksudnya apa tarjih itu? Maksudnya apa? Tarjih itu kerangkanya duna itu tolin, bukan dalam rangka untuk membatalkan, menegasikan, menyalahkan yang tidak dipilih. Itu Bapak Ibu sekalian, tidak membatalkan. Inilah yang sepertinya sedang hilang di sebagian kita. Kita udah melihat tarjih kayak sudah yang lainnya itu batal. Nah, kalau kita kembali ke APT ini nggak begitu. Duna ibtolin ayyi ra'yin mukhalif, bukan dalam rangka untuk membatalkan, maksudnya menyalahkan pendapat yang lain yang tidak dipilih oleh tarjih Muhammadiyah. Paham Bu ya? Paham nggak ya? Insyaallah ya. Ini penting soalnya, ini pijakan yang pondasi yang penting untuk supaya kita tahu tarjih itu kayak gitu hebatnya Pak. Luar biasa, sangat amat luar biasa. Baik. Nah, sekarang saya pindah ke sini. Nah, di sini, Pak. Tadi buku ini. Ini terbitan PDM Kota Malang. Di pengantarnya ketua PDM tahun 2016, ketua PDM kita siapa? Ustaz Haris. Nah, itu sambutannya, itu di antara di sambutannya gitu. Ini mencakup fikih toharoh, fikih sholat, zakat, puasa, haji, jenazah. Ini disusun ulang dari HPT. Karena begini Pak, HPT ini antara putusan dengan dalil itu kan dipisah. Putusannya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10, baru bawahnya dalil 1, 2, 3. Ini kan terpisah. Jadi bingung kalau putusan 1 dalilnya halaman keberapa. Nah, ini dibuat enggak gitu. Langsung putusan 1 langsung ini dalilnya. Putusan 2 ini dalilnya. Maksudnya tetap ambil dari sini juga sama. Ini dibuat supaya enggak bolak-balik ganti halaman, tapi langsung berurutan. Nah, saya kasih yang warna merah itu, yaitu apa? Diharapkan kepada warga Muhammadiyah untuk bisa saling menghargai, tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain, tidak merasa bahwa apa yang ada dalam buku ini adalah pendapat yang paling benar. Ya begitu. Kita tuh diajak untuk apa? Stylenya itu ya dalam bab ini ya tidak sampai menjadi tukang vonis, ya, tukang menyalahkan, nggak sampai ke sana. Sekali lagi apa kita nih disuruh memilih saja, suruh memilih. Baik. Nah, pokok mantarj itu ada 16 Pak. Mantarj itu ada 16 pokok. Yang keempat apa itu? Terbuka dan toleran. Ini di sini dikupas panjang lebar di sini, Pak. Di kitab ini. Itu apa? Terbuka dan toleran. Maksudnya apa terbuka toleran itu?
dalam memutuskan tarjih itu berprinsip terbuka toleran. Maksudnya apa? Tidak beranggapan bahwa hanya majelis tarjih yang paling benar. Jadi diulang lagi. 16 mana tarjih itu ya sampai sekarang ya masih berlaku seperti itu. Tidak berganti, ya seperti itu. Keputusan diambil atas dasar landasan dalil-dalil yang dipandang lebih kuat. Dipandang lebih kuat menurut siapa? Tarjih Muhammadiyah. Maksudnya dipandang lebih kuat itu kita perlu tahu sekalian. Kita perlu maksudnya. Maksudnya apa? Ya bisa jadi menurut kelompok lainnya yang kita bilang kuat itu tidak kuat. Gitu loh. Atau terbalik juga bisa. Bisa jadi yang menurut Muhammadiyah itu lemah, menurut yang lainnya itu dipandang kuat. Kalau jangan mau ikuti perdebatan itu, contoh yang paling sering muncul apa? Bagaimana kritiknya Al-Albani terhadap Sunan At-Tirmidzi. Wah, itu panjang tuh. Dianggap At-Tirmidzi itu terlalu gampang menghasankan, mensahihkan hadis. Hampir habis tuh Pak, kalau di kitab Al-Albani Sunan At-Tirmidzi itu hampir habis, dikritik habis. Nah, kritik itu jangan sampai kita keliru menyimpulkan. Kritiknya Al-Albani itu bukan untuk membatalkan Sunan At-Tirmidzi, bukan. At-Tirmidzi tetap At-Tirmidzi, dia punya hak untuk menyatakan hadis itu hasan. Dia punya hak penuh sebagai ulama hadis. Jangan sampai keliru. Jadi apa yang didoifkan oleh Al-Albani itu bukan berarti doif sampai hari kiamat, bukan gitu. Menurut Al-Albani iya, menurut At-Tirmidzi tetap dia posisinya apa? Hasan. Jadi boleh Pak. Umat ini boleh berpegang pada At-Tirmidzi, sebagian juga boleh berpegang pada Al-Albani. Duna ibtolin, bukan untuk menyalahkan, membatalkan, memilih saja. Oh, saya lebih percaya sama Al-Albani, boleh. Tapi jangan kemudian mengatakan At-Tirmidzi batal, nggak boleh, Pak. Itu Muhammad itu begitu ngajari markanya begitu. Nah, terbuka. Dan koreksi dari siapapun akan diterima sebanyak dapat memberikan dalil-dalil yang lebih kuat. Dan kita pernah beberapa kali tarjih itu merevisi fatwa. Apa Mbak contohnya? Ada yang tahu? Apa yang dulu sama sekarang beda? Contohnya apa? Apa Bu? Doa saat selesai majelis. Ya, alhamdulillah jadi kafar majelis. Kalau yang klasik yang sudah lama itu apa? Yaitu bagaimana hukumnya memasang foto atau gambarnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dulu tuh nggak boleh, Pak. Dulu nggak boleh. Ya sekarang boleh. Yo kok gonta-ganti kok enggak pelimplang. Bukan pelimplang, itu namanya merevisi. Imam Syafi'i juga namanya qaul qadim atau qaul jadid. Biasa. Yang kedua, ini olahraganya dari Malang Pak, yang kedua nih. Contoh yang kedua Pak. Yang kedua adalah hukum menjaharkan basmalah ketika sholat jahriyah. Itu juga direvisi. Sebelumnya, yang jenengan tahu gimana Pak? Kalau kita sholat maghrib, isya, subuh apa? Basmalahnya disirkan. Maksudnya apa? Rumusannya apa? Lebih bagus disirkan. Maksudnya diutamakan disirkan. Itu adalah fatwa yang lama. Ada fatwa baru ada di sini. Fatwa yang baru ada di sini. Ya, bahwa basmalah itu sejak munculnya HPT yang jilid 3 ini sudah menjadi apa? Netral. Netral maksudnya gimana? Posisinya sama, antara dijarkan disirkan itu posisinya sama. Tidak lebih condong harus disirkan. Bahkan ini dalilnya draw oleh di HPT ini disebutkan dalil untuk jaharnya basmalah 2 buah hadis, dalil untuk sirnya basmalah 2 buah hadis, sama-sama duanya.
Itu untuk pesan kepada kita supaya dinetralkan saja. Jangan lebih condong ke mana. Jangan terus-terusan syirik, jangan terus-terusan jahat gitu. Netral saja. Itu contohnya. Ya masih banyak, termasuk bunga bank, ya, bunga bank. Termasuk apa? Tadkhin. Apa tadkhin, Mbak? Apa Mbak tadkhin? Apa Bu? Tadkhin apa Bu? At-tadkhin atau at-tadkhin? Merokok. Nah, gitu. Dia berubah. Beberapa diubah ya, direvisi, itu biasa. Tidak merupakan aib bagi Muhammadiyah untuk merevisi. Kalau dipandang ada pertimbangan-pertimbangan yang lebih kuat. Baik. Nah, itu saya kira untuk karena waktunya tadi sampaikan Ustaz tadi katanya sampai 7/4 ya. Kita pengen untuk dengar masukan dulu dari jenengan semuanya. Silakan, mungkin ada yang mau menambahkan, mengurangi, mau bertanya, silakan. Monggo. Nih. Ya. Kalau mazhab kan yang muktabar tetap hanya 4 ya, mazhab Hanafi, Maliki, Asy-Syafi'i, Hambali, ada lagi Adz-Dzahiri, Al-Auza'i, As-Sauri. Begitu. Adapun Muhammadiyah itu bukan merupakan mazhab baru, bukan. Tetapi berupaya untuk yang mana di antara mazhab yang ada itu. Nah, mungkin kita ambil contoh Pak ya. Ini contoh redaksi yang mewakili apa yang jenengan tanyakan. Contohnya begini. Contohnya tentang ini contohnya Bang. Ini contoh yang paling jelas ya, contoh paling jelas. Di mana kedudukan Muhammadiyah supaya kita tahu. Yaitu tentang persentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Kan kalau Muhammadiyah memilih untuk apa? Tidak membatalkan wudu. Penjelasannya lihat. Penjelasannya gimana? Ini, jelaskan dulu supaya kita tahu Muhammadiyah itu mantap apakah bukan. Bisa dilihat dari penjelasannya. Contohnya. Itu apa? Di kalangan para ulama terdapat perbedaan pemahaman dalam menafsirkan Al-Maidah yang ke-6. Ya. Ini disebutkan 4 sahabat oleh Muhammadiyah. 1, Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas itu mengartikan la mastumun nisa dalam ayat ke-6 Al-Maidah itu artinya jima, bersetubuh. Siapa? Yaitu Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Abbas. Sedangkan menurut Umar bin Khattab dan Abdullah bin Mas'ud, la mastumun nisa itu maksudnya persentuhan kulit. Jadi Muhammadiyah ingin mengatakan ini sudah terjadi sejak zaman sahabat. Perbedaan mengenai arti la mastumun nisa itu ada 2. Satunya jima, satunya persentuhan kulit. Nah, lanjut dipetakan oleh Muhammadiyah, yaitu apa? Menurut pendapat pertama dipegangi ulama Hanafiyah, mazhab Hanafi. Itu meyakini itu tidak membatalkan wudu. Kalau mazhab Hambali dan Asy-Syafi'i membatalkan wudu. Kalau mazhab Maliki batal kalau dengan syahwat. Ada 3 Pak, ada 3 pendapat di dunia Islam tentang bab persentuhan kulit itu apa tentang Al-Maidah 6 ini. Ada tidak membatalkan wudu, membatalkan wudu, dan batal kalau dengan syahwat. Nah, setelah itu apa Pak di sini tulisannya? Dalam fatwa tarjih yang terdapat dalam buku TJA Tanya Jawab Agama jilid 5 disebutkan bahwa
pendapat yang apa nih? Yang apa ini tulisannya? Yang dipilih. Nah itu. Yang dipilih oleh Muhammadiyah ialah pendapat yang pertama. Gitu. Jadi mazhab Hanafi, Maliki, Asy-Syafi'i, Hambali jadi satu. Hanafi sendiri, Maliki sendiri, Asy-Syafi'i, Hambali sendiri, berdua. Tidak batal dengan syahwat dan tidak dan batal. Nah, dari tiga itu Muhammadiyah memilih pendapat yang pertama. Bahasa lainnya dalam masalah persentuhan kulit ini Muhammadiyah condongnya pada mazhab Hanafi. Gitu kan? Jadi kalau ditanya terus berarti Muhammadiyah mazhab ya enggak gitu. Siapanya gitu siapanya. Loh terus gimana? Apakah terusan dengan Hanafi? Enggak. Nanti kadang-kadang selaras dengan mazhab Maliki kepada tema yang lain. Ada selaras dengan mazhab Asy-Syafi'i dan selaras dengan mazhab Hambali gitu. Kadang-kadang tidak di empat-empatnya. Punya pendapat sendiri Muhammadiyah. Gitu. Tapi tidak bisa disebut sebagai mazhab sendiri, bukan. Gitu. Ya jadi pendapatnya ada itu dipikir oleh majelis tarjih. Ini yang mana kira-kira? Nah gitu. Begitulah Muhammadiyah. Makanya kata-katanya apa kan? Dipilih. Yang dipilih oleh Muhammadiyah. Maksudnya apa? Kalau kembali kepada kaidah pertama tadi, bukan pertama tadi yang saya sampaikan ini. Nah ini Pak. Setelah memilih dari tiga pendapat ini, kan dipilih yang enggak batal kan? Muhammadiyah kan milih untuk enggak batal. Itu kita enggak boleh mengatakan salah itu yang pilih batal. Enggak boleh lah. Muhammadiyah tidak membolehkan warganya ngomong begitu, enggak boleh. Enggak boleh mencela, merendahkan, mengejek, menyalahkan. Apalagi menyatakan tidak sunnah, tak boleh. Kita hanya apa? Kami memilih untuk tidak batal. Lu kalau pilih yang harus silakan. Gitu maksudnya. Kalau Anda memilih untuk batal silakan. Kalau Anda memilih batal dengan syahwat silakan. Tapi Muhammadiyah memilih untuk tidak batal. Silakan dengan pilihan Anda sendiri. Karena apa? Tarjihnya Muhammadiyah itu duna ibtalin ayya qararin mukhalifin. Jadi karena Muhammadiyah itu dalam memilih itu tidak dalam waktu bersamaan berarti membatalkan, menyalahkan yang bukan pilihannya. Itu top teman. Karena apa namanya? Memadukan antara keyakinan dengan toleransi. Itulah Muhammadiyah. Memadukan antara keyakinan dan toleransi. Dia yakin, kita yakin pilihannya adalah tidak batal, yakin. Tapi yakinnya tidak bablas sampai berarti yang lainnya itu seperti toh, enggak gitu. Enggak pakai ilmu, enggak gitu juga. Enggak pakai enggak gitu juga, sama. Ini kalau jenengan kembali ke contoh tadi, tiga pendapat ini. Apakah ada yang enggak pakai dalil? Semuanya pakai dalil, bahkan dalilnya sama. Itu apa? Al-Maidah ayat yang ke-6. Yang beda apanya? Pemahaman atas ayat ke-6 itu maksudnya bagaimana? Ini luar biasa, Pak. Rumusan yang luar biasa. Nah, kalau saya sampaikan, apakah semua putusan tarjih sekarang udah seperti ini? Ya belum, Pak. Tidak semua putusan tarjih itu kayak gini kerangkanya. Tetapi spiritnya tarjih itu ya seperti ini. Contohnya jawab itu kayak gini. Makanya model kajian di hukum ya, fikih di Muhammadiyah itu, himbauan kami selaku tarjih ya seperti itu. Kalau ada pertanyaan itu usahakan dulu paparkan. Oh tentang pertanyaan itu jawabannya ada sekian pendapat.
Dari 3, 4, 2 pendapat atau 5 pendapat itu, Muhammadiyah memilih untuk yang seperti yang pertama atau yang kedua. Atau mohon maaf, tidak juga di 4-4-nya. Kami punya pilihan sendiri. Saya ambil contoh tapi masih kira-kira Pak, saya nggak berani memastikan. Contohnya apa? 4 mazhab ini semuanya ru'yah Pak, dalam menentukan awal puasa. 4 mazhab. Ini kalau salah mohon saya dikoreksi. Kalau sebagian ulama iya, kalau sebagian ulama Asy-Syafi'i ada yang membolehkan hisab. Tetapi mau dia buat terobosan dalam bab untuk penetapan 1 Muharram, 1 Ramadan itu tidak pakai melihat ru'yah bil ain, tetapi apa? Bil hisab. Itu contohnya kan beda, maksudnya tidak. Nah itu kita juga punya alasan, punya dalil, punya argumen yang nggak bisa diremehkan. Kalau saya tambahkan, apakah makna ro'yun dalam bahasa Arab? Ro'a itu artinya macam-macam Pak. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Puasalah kamu karena melihatnya dan berbukalah kalau karena kamu melihat. Li ru'yati, ru'yah itu. Jadi mesti apa beberapa ayat Quran, misalnya apa? Misalnya ayat ya abadi inni aro fil manami anni atba'uka. Wahai anakku, sungguh aku aro. Aro maksudnya apa? Dari kata ya ro'a, sama akar katanya. Maksudnya apa? Mimpi. Kalau dia ngobrol sama orang Arab tentang sesuatu, terus terakhirnya ngomongin, "Madza ra'yukum?" Maksudnya apa? Apa pendapatmu? Artinya apa? Pendapat. Ini misalnya ada hadis, "Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi." Kalau kalian melihat kemungkaran, masa harus melihat? Kalau enggak melihat berarti enggak usah ditangani, masa gitu? Kayak mendengar tok bagaimana? Kalau baca bagaimana? Jadi Muhammadiyah itu bukan asal-asalan ketika memilih hisab, itu tidak asal-asalan. Kalau bahasa saya, ini bahasa saya bukan bahasa yang tadi ya. Hisab itu bagian dari menjalankan perintah ru'yah. Saya ulangi, kalau bahasa saya, hisab itu adalah bagian menjalankan perintah ru'yah. Karena ru'yah itu artinya tidak harus dengan ar-ra'yu bil ain, harus dengan ngitung namanya juga ru'yah. Berpendapat juga namanya ru'yah. Mimpi juga namanya ru'yah. Melihat juga namanya ru'yah. Mengetahui juga namanya ru'yah. Gitu. Man ra'a minkum munkaran itu mesti artinya apa? Tahu. Siapa yang tahu ada kemungkaran? Tahu itu ya bisa melihat, bisa mendengar, bisa membaca, bisa menganalisa. Itu contohnya Pak. Nah nanti di dalam kita mengupas kesan tarjih nanti ya kira-kira arahnya ke sana supaya kita kaya dengan macam-macam pendapat dan dalilnya. Nah baru kemudian Muhammadiyah memilih yang mana. Ngerti nggih? Baik, ini saya sudah dilirik terus sama Setandi, udah jam 7.20. Apa mungkin masih ada yang mau ditanyakan? Cekam ya? Mau tanya? Iya. Mas Ustaz, dengan mempelajari fikih ternyata tarjih, terutama bab fikih itu yang juga kemarin disampaikan oleh Ustaz Dari juga bahwa hampir beda-beda semua. Semakin kita memahami banyak hal, semakin menghargai orang lain. Iya. Jadi tidak bisa disamakan, mesti banyak bedanya. Nah ini dalam aplikasi saya tanya Ustaz. Iya. Jadi kita ini rombongan 20 orang. Sholat maghrib. Nah, di saat sholat maghrib itu tahiyat akhir imam ini. Kita 20 orang. Setelah karena beliaunya tahiyat akhir kita masuk semua. Maksudnya langsung Ya, ikut duduk kan, tahiyat akhir.
Nah, setelah itu kita 20 itu sholat sendiri-sendiri, Ustaz. Maksudnya? Setelah assalamualaikum, ya kan? Nah, kita kan ini terus kita munfarid sendiri. Iya. Dari 20 ini. Iya. Yang lain kan ikut jamaah dari pertama, ya. Nah, kita rombongan 20. Maunya kan mesti datang nunggu salam dulu lah. Nunggu salam, terus salam terakhir untuk kloter pertama kita sholat ada imam ada makmum. Karena tidak boleh kan dia ada di masjid itu sholat maghrib belum selesai kita mendirikan. Oh iya, dua jamaah. Ya. Ya. Pertanyaannya, ternyata rombongan itu disuruh nunggu tidak mau. Langsung aja 20 ikut masbuk tahiyat akhir. Artinya langsung kita melanjutkan ya kekurangannya 3 rakaat. Pertanyaannya ada. Ini ampun daripada sholat sendiri-sendiri. Maka salah satu ini jadi imam gitu. Gimana terus yang 19 mundur-mundur gitu. Apakah itu diperkenankan dalam aplikasi? Ya, baik. Itu namanya makmum masbuk. Ya, makmum masbuk. Nah, itu ada jawabannya sudah ada di tarjih. Nah, prinsipnya begini. Muhammadiyah memilih untuk ketika kita masbuk kurang 3 rakaat contohnya, sudah tahiyat akhir kita baru gabung, semuanya gabung begitu, ada 20 atau 5, nggak sampai 5 lah gitu. Setelah imamnya selesai salam, maka Muhammadiyah memilih untuk supaya semuanya melanjutkan sendiri-sendiri. Melanjutkan apa? Sendiri. Itu pilihannya Muhammadiyah. Ketika ditanya gimana hukumnya kalau bikin salat jamaah baru dengan cara salah satunya didapuk menjadi imam yang lainnya, itu dianggaplah asal tidak ada dasarnya. Yang ada dasarnya justru malah disuruh melanjutkan sholatnya masing-masing. Alasan rasionalnya Muhammadiyah ditambah. Apa tujuannya? Ditanya balik, apa tujuannya membuat jamaah baru, bukan baru, melanjutkan imam lanjutannya? Kalau alasannya untuk supaya mendapatkan pahalanya sholat berjamaah, kan sudah dapat. Itu alasannya. Kan sudah dapat dari tadi dia sempat sebelum salam itu, saat itu dia sudah dapat pahalanya sholat berjamaah. Lah ngapain kemudian bikin jamaah lagi? Itu alasannya Muhammadiyah. Nah, sehingga itu pilihannya Muhammadiyah begitu. Kalau ada yang mau, enggak, saya pengen supaya mantep, saya mau melanjutkan, gimana? Ya silakan, enggak usah dicaci maki, enggak usah dicela. Tapi kalau ditanya, gimana Muhammadiyah? Pilihannya apa? Pilihannya cukup menyelesaikan dengan pilihan apa? Dengan sholat sendiri-sendiri. Ngerti ya? Yang penting pilihan aja, ya, pilihan ya. Ya, pilihan 2024 juga itu ya, pilihan ya. Ya, yang ada di tengah-tengah kita ini. Kan tadi kurang 1 rakaat selesai. Kalau lebih baik menunggu selesai, kemudian kita jamaah baru, itu lebih kuat apa enggak? Ya, itu kalau kerangka jawaban ini di halaman ini, kerangkanya begini, Pak. Jadi Muhammadiyah itu pertama disadarkan dulu tentang fadilah sholat berjamaah. Jadi meskipun nyantol tinggal duduk langsung salam, ya, itu tetap lebih afdol daripada nunggu sampai selesai dia baru kemudian sholat sendiri. Tetapi memang menjadi pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab kalau ternyata dia itu menunggu sampai selesai biar aja sampai selesai itu karena judulnya mau membangun sholat jamaah juga, itu juga sah masalahnya. Di situ letak krusialnya. Tetapi Muhammadiyah lebih memilih menuntun kepada warganya supaya gabungan dengan jamaah yang sedang berlangsung, walaupun komandan tinggal tidak lama langsung salam.
itu tuntunannya untuk warga Muhammadiyah. Yang mau milih nunggu ya silakan, nggak usah dipoto. Ya apa malah bikin sendiri, nggak usah dipoto, nggak usah direkam, diviralkan, nggak usah. Lanjutkan. Semua apa? Semua adalah pilihan. Ya, pilihannya ada Pak Muhammad ini pilihannya. Nah gitu. Kampanye gitu. Nah begitu Pak. Sekarang ya ini mau judul baru, semuanya banyak yang diundang ke Manado ya. Jadi sekali lagi apa yang saya sampaikan, kalau ada hal yang kira-kira krusial, silakan hubungi kami ya. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan. Tetapi kami bertanggungjawabkan berdasarkan dokumen referensinya. Jadi silakan kalau mau share, mau berbagi, silakan hubungi di Masjid Tarji. Kami terbuka untuk menerima kritik, baik dokumen maupun pemahaman akan dokumen juga kami bisa terima. Misalnya, oh itu maksudnya bukan gitu, dokumennya benar tapi maksudnya bukan gitu, silakan, nggak apa-apa. Kita share, kita berbagi ilmu, berbagi wawasan, siap ya. Tetapi maksud saya kalau kira-kira hanya seliweran-seliweran gitu, ya tentu saja kita tidak bisa menerima. Kita ingin tertib organisasi, tertib kita, ya gimana supaya jangan sampai mengadu pada hal yang tidak pada tempatnya. Dan mohon kesabarannya, ya karena ini kajiannya cukup berat ya. Dalam arti ya memang Muhammadiyah ya begini kajiannya aslinya. Maksudnya ya ilmu gitu.